Halo, perkenalkan nama saya Idris Muhammad, NIM 0410101030 dari program studi Sistem Informasi angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS praktikum jaringan komputer. Pada soal yang pertama yaitu ubahlah bilangan desimal berikut. Yang pertama 180 diubah ke binary, 190 diubah ke oktal, dan 200 diubah ke heksadesimal. Jadi di sini 180 diubah ke binary. Binary ini memiliki dua angka yaitu 0 dan 1. Nah, jadi caranya 180 ini dibagi dengan 2. 2 didapat dari angka yang ada di bilangan binary ini. Jadi 180 dibagi 2, 90 dengan sisa 0. Nah, dalam pembagiannya ini kita tidak perlu membaginya secara habis. Jadi jika ada sisa maka ditulis, jika tidak ada maka ditulis tidak ada, yaitu 0. Nah, selanjutnya hasil pembagiannya akan dibagi dengan 2 dan seterusnya hingga didapatkan hasil pembagian yaitu 0. Nah, jadi 90 dibagi 2 sama dengan 45 dengan sisa 0 dan seterusnya hingga 1 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, maka dengan sisa 1. Nah, di sini baru berhenti dan pembacaan bilangan binary itu dilihat dari bawah. Jadi 10110100. Untuk 190 diubah ke bilangan oktal. Maka di sini 190 sama seperti binary, di sini 190 dibagi dengan 8. 8 ini didapat dari angka yang ada di bilangan oktal yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 190 dibagi 8 sama dengan 23 dengan sisa 6. Selanjutnya 23 ini akan dibagi 8 dan sama dengan 2 dan 2 akan dibagi 8. Nah, sisa-sisanya ini sama seperti binary juga, maka di bawah dibaca dari bawah. Jadi 276. Untuk yang C yaitu 200 diubah ke bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini memiliki angka sama seperti bilangan desimal, akan tetapi setelah angka 9 itu akan dilanjutkan dengan 6 abjad, yaitu ada A, B, C, D, E, F. Nah, jadi sama seperti yang lain, caranya dengan dibagi dengan angka yang ada di bilangan tersebut, yaitu 16. 200 dibagi 16 sama dengan 12, dengan sisanya itu ada 8. Selanjutnya 12 dibagi 16 sama dengan 0 dengan sisa 12. Nah, jadi yang angka yang melebihi dari sisa yang melebihi dari 9 itu bakal mulai dari abjad. Jadi 12 ini kan berarti yang ke-10 itu A, yang ke-11 itu B, maka yang ke-12 itu C. Jadi C dan sisanya 8. Jadi C8 seperti itu. Buat nomor 2 yaitu bilangan heksadesimal diubah ke oktal. Jadi caranya itu untuk mempermudahnya, jadi bilangan heksadesimalnya kita kembalikan lagi ke desimal, selanjutnya desimal akan diubah ke bilangan oktal. Nah, caranya itu untuk mengubah heksadesimal atau oktal ke desimal itu menggunakan metode Horner. Jadi dari bawah seperti itu. Jadi kan ini 3 ini kan yang paling di akhir. Jadi 3 dikali 16 ditambah 10. 10 ini didapat dari nilainya si A. Selanjutnya dikali 16 ditambah 11. Maka didapatkan 11 ini dapat dari nilai B. Maka didapatkan nilai 939 untuk desimalnya. Selanjutnya desimalnya diubah ke oktal sama seperti cara yang tadi. Maka didapatkan nilai 1653. Yaitu jika jadi 3AB heksadesimal diubah ke oktal itu 1653. Selanjutnya untuk oktal ke heksadesimal sama seperti tadi, oktalnya diubah ke desimal, selanjutnya desimal diubah ke heksadesimal. Maka didapatkan 145 maka didapatkan 221 dari bilangan oktal. Jika di heksadesimalkan akan menjadi 91.
Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu diberikan sebuah icon yang ada di Cisco Packet Tracker. Di sini yang A ini untuk memilih secara otomatis kabel antar perangkat yang akan dihubungkan. Untuk yang B ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, dan yang C ini untuk menghubungkan perangkat yang sama. Nah, selanjutnya buat fungsi dari kabel straight. Fungsi dari kabel straight ini untuk menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan switch ke router, menghubungkan hub ke router. Jadi di sini straight ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda seperti itu. Selanjutnya yang keenam, apakah perintah untuk mengaktifkan switch? Nah, di sini perintah untuk mengaktifkan switch kita masuk ke konfigurasi di switch yaitu ke CLI. Selanjutnya kita enter terlebih dahulu, selanjutnya kita mengetik enable. Habis itu masuk ke terminal dengan konfigur terminal. Selanjutnya kita akan masuk ke port yang akan kita aktifkan sesuai port yang mau kita aktifkan tersebut. Nah, jadi jika ingin masuk ke fast Ethernet, maka masuk ke fast Ethernet, interface fast Ethernet dengan nomornya. Selanjutnya kita pilih no shutdown, selanjutnya to exit. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kita hanya perlu masuk ke interface dari port tersebut, selanjutnya no shutdown. Dan yang ketujuh itu fungsi dari line console. Nah, line console sendiri itu berfungsi untuk mengkonfigurasi konsol, SSH, telnet, atau akses aux. Selanjutnya untuk yang nomor 8, bagaimana cara mengubah password dari konsol. Nah, untuk mengubah password dari konsol itu kita pertama-tama untuk membuat password dari konsol itu kita perlu masuk ke line console. Sebelumnya kita harus masuk ke konfigur terminal, habis itu line console. Setelah itu kita akan mengetikkan password. Nah, dan selanjutnya kita akan mengetikkan kode password tersebut. Selanjutnya kita tulis login dan exit. Nah, untuk menggantinya itu sama seperti untuk kita memasangkan sebuah passwordnya di line console, sama. Jadi kita masuk ke line console, setelah itu kita mengetikkan password dan memasukkan kode password yang berbeda dari password sebelumnya. Selanjutnya kita login. Nah, maka jadi password yang lama akan ditimpa dengan password yang baru. Jadi yang password yang lama itu akan tergantikan seperti itu. Nah, buat yang ke-9 yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation adalah jadi kabel yang digunakan yaitu adalah kabel jaringan. Karena komputer membutuhkan sebuah media transmisi untuk dapat terhubung dan melakukan segala bentuk kegiatan di sebuah jaringan komputer. Selanjutnya yang ke-10 yaitu kita akan mengerjakan sebuah file PKA. Kita akan masukkan nama, di sini akan disajikan sebuah perintah yang dimintakan. Jadi bagian pertama ada di PC, kita akan memasukkan IP address-nya, subnet, mask, dan default gateway. Pada bagian 2 yaitu kita akan masukkan konfigurasi dari switch-switch ini. Nah, jadi yang pertama kita akan dari switch-nya terlebih dahulu. Kita di sini masuk ke CLI. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah hostname.
Jadi hostname sesuai dengan nama switch sebelumnya, kita akan meningkatnya menjadi S nomornya. Nah, di sini maka kita beri banner selanjutnya kita berikan password rahasia. Di sini kita masukkan selanjutnya beri password UTS Jarcom pada line konsol. Jadi kita akan masuk ke line konsol. Dan kita masukkan passwordnya, perintah password, selanjutnya kode passwordnya, yaitu UTS Jarcom, login. Nah, untuk mengeceknya bisa di sini apakah sudah masuk. Hostname sudah benar, password sudah. Nah, selanjutnya kita exit. Nah, sudah diminta berarti sudah masuk. Jadi di sini kita memasukkan UTS Jarcom, label rahasia. Selanjutnya kita akan mengesave-nya ke NVRAM. Jadi menggunakan copy running startup one. Nah, selanjutnya untuk switch yang lain sama seperti tadi. Mungkin kita akan masuk ke switch yang kedua. Jadi di sini enable dan konsol 0. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Nah, selanjutnya switch yang terakhir. Setelah mengkonfigurasi switch, kita akan masukkan IP address-nya. Jadi IP address tiap PC ini. Masuk ke desktop, selanjutnya IP configuration. Di sini sesuai datanya.
Nah, maka sudah selesai completion 100. Jadi sekian presentasi penjelasan dari UTS Jarkom saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.